Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Yes. Aduh. Apa kabar Pak Yes? Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Siap. Oke Pak Yes. Iya Pak. Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh Bapak hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 ya? Iya betul Pak. Nah, Bapak mengikuti kegiatan observasi kelas di kelas Pak Yes di kelas 4. Materi yang diajarkan bahasa Indonesia yaitu menggunakan kosakata baru ya? Iya betul Pak. Pak Yes menggunakan metode PBL dan teknik observasi dengan indikator yang Pak Yes pilih keteraturan suasana kelas ya? Betul Pak. Setelah melakukan observasi, hasil analisis dari yang dilakukan oleh Bapak observasi di kelas, ada kekuatan yang dalam proses pembelajaran yang Pak Yes lakukan perlu diketahui. Di antaranya Pak Yes menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang inovatif tuh, bagus tuh. Alhamdulillah Pak. Nah, harus dipertahankan. Kemudian Pak Yes juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan anak dikelompokkan gitu kan ya. Iya Pak. Kemudian kelihatan peserta didik juga antusias dan mengikuti pembelajaran. Itu kekuatan-kekuatan itu harus dipertahankan dan ditingkatkan kalau bisa ya. Siap. Tapi ada dua kelemahan. Nah, dua kelemahan, kurangnya menggunakan media pembelajaran yang variatif. Metodenya udah banyak, tapi media pembelajarannya yang Kurang variatif. kurang variatif, Ya, siap. masih abstrak. Iya. Belum ada media konkretnya yang berhubungan dengan materi tadi, menggunakan kosakata baru. Kemudian kurangnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri. Jadi masih dikuasai oleh Pak Yes. Untuk memberikan kesempatan bertanya ada, tapi anak tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, gitu ya. Kemudian di PMM-nya untuk fokus perilaku, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, itu sudah dilakukan dan efektif. Kemudian guru melakukan komunikasi positif dan membangun suasana kelas yang kondusif juga sudah dilakukan dengan efektif. Dan guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas, kan sebelumnya Pak Yes membuat kesepakatan kelas ya? Iya Pak, betul. Nah, selalu diingatkan ke anak, itu juga sudah dilakukan dengan efektif. Itu. Nah, dari hasil analisis tadi, sekarang Bapak mau nanya nih, kita review lagi Pak Yes ya. Kita review terkait refleksi tindak lanjut yang sudah sebelumnya kita lakukan. Nah, bagaimana nih refleksi Pak Yes tentang taktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Siap Pak. Terima kasih Pak atas penilaiannya. Yeah. Memang banyak kekurangan dan banyak kekuatan juga, yang pastinya kekuatan akan saya terus pertahankan Pak. Walaupun kelemahan yang tadi Bapak sampaikan pastinya akan saya terus gali lagi supaya menjadi baik ke depannya gitu. Itu kan terkait dengan pembelajaran di kelas Pak ya. Adapun indikator yang sudah saya pilih sesuai dengan apa yang saya rencanakan di awal tahun Pak, yaitu keteraturan suasana kelas. Pada saat saya mengajar itu saya sudah senang Pak melakukan komunikasi positif bersama dengan para murid tentunya untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Selain itu juga komunikasi positif yang saya lakukan itu tujuannya bisa mempererat Pak hubungan saya dengan para murid secara emosional. Saat belajar juga saya suka mengkelompokkan dengan berbagai macam strategi yang berbeda. Namun memang tentunya masih banyak kekurangan Pak ya terkait dengan hal-hal tersebut. Terus juga saya juga sering atau saya suka menerapkan keteraturan kelas
Tapi juga ada beberapa siswa yang masih belum ngeh Pak terkait dengan keteraturan kelas tersebut atau kesepakatan kelas tersebut. Jadi kayaknya memang perlu adanya keberlanjutan Pak dari tahapan perencanaan keteraturan kelas supaya anak-anak makin ngeh dan makin makin menerapkan dengan secara berkelanjutan ke depannya gitu Pak, agar dia juga terbiasa terkait dengan keteraturan kelas tersebut Pak. Itu sih Pak yang saya refleksikan terkait dengan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya itu Pak. Pembiasaan ya. Iya Pak, betul. Baik Hayes. Kemudian apa tujuan tindak lanjut yang ingin Pak Yes lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Pak Yes sendiri? Ya, tentunya Pak, saya ingin memastikan kembali nih Pak ya, pemahaman para murid ya terkait dengan kesepakatan kelas tersebut. Misalkan dengan membuat sebuah program yang inovatif lah gitu, merencanakan dengan para murid agar dia itu dapat paham kesepakatan kelas secara utuh dan menyeluruh tentunya. Serta harapan saya dengan kesepakatan kelas tersebut, anak-anak itu bisa mencapai kelas impiannya. Dia tuh pengen kelasnya tuh seperti apa sih gitu sih Pak. Tentunya dengan bekerja sama membangun kelas impiannya supaya bisa diterapkan secara konsisten. Itu Pak harapan saya, tujuan yang ingin saya tetapkan untuk kedepannya gitu Pak. Iya. Baik Pak Yes. Itu ya tujuannya ya. Iya, terus Pak, betul. Upaya apa saja yang PS lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, upaya yang saya lakukan tentunya Pak dengan berdiskusi, dengan mencari informasi terkait dengan pembuatan program nih supaya anak-anak itu ngeh gitu, ngeh dengan kesepakatan kelas. Jadi mencari juga beberapa macam strategi penerapan kesepakatan kelas yang bisa diterapkan secara konsisten oleh anak itu Pak. Terus tindak lanjutnya kapan? Itu kan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan di PMM Pak ya. Itu saya terapkan di bulan Juni Pak kemarin gitu. Berarti sudah ya? Sudah Pak. Sudah dilakukan ya tindak lanjutnya. Nah untuk hal tersebut, dukungan apa yang Pak Yes butuhkan dalam melakukan upaya tindak lanjutnya? Pada waktu penerapan itu Pak, tentunya dukungan-dukungan dari segala pihak internal, eksternal gitu, itu dibutuhkan Pak. Contohnya misalkan dengan rekan sejawat berdiskusi, dengan Bapak juga selaku kepala sekolah, dengan teman-teman gitu. Itu dukungan-dukungan yang dibutuhkan saat penerapan hal tersebut Pak. Perlu dukungan khusus nggak? Bisa sih Pak, khususnya mungkin dibuat sebuah program misalkan gitu, penerapan terkait dengan kesepakatan kelas itu supaya biar berkelanjutan nih Pak. Biasanya kan kesepakatan kelas, contoh harapannya saya bisa menerapkan kesepakatan kelas di kelas 4. Khawatirnya nanti di kelas 5 itu anak tidak berkelanjutan Pak. Jadi memang sepertinya memang dibutuhkan sebuah tindakan khusus yang berkelanjutan gitu Pak. Dan tindak lanjut tersebut sudah dilakukan ya? Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Jika sudah, kita refleksi tindak lanjut yang sudah Pak Yes lakukan. Siap Pak. Apa inspirasi baru yang Pak Yes dapatkan dari upaya tindak lanjut yang sudah dijalankan? Inspirasi yang sudah saya lakukan terkait dengan hal tersebut, dengan adanya upaya untuk menerapkan kesepakatan kelas di semua tingkat Pak, dengan dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, nyaman dan menyenangkan sesuai impian murid, dan semakin terlatih dalam penyusunan kesepakatan kelas karena dilaksanakan secara berkelanjutan. Tadi itu Pak yang saya maksudkan, agar berkelanjutan gitu Pak. Dengan terus berlatih, saya juga melakukan melakukan pelatihan demi pelatihan untuk diri saya sendiri agar bisa atau mampu menerapkan komunikasi positif sama murid Pak, dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan aktif, terus juga menjadi pendengar yang baik gitu, Ya. supaya hubungan emosional saya itu dengan murid bisa tercapai gitu Pak. Secara usia kan pastinya tentunya saya dengan murid kan lumayan jauh nih Pak, tapi Ya. supaya komunikasi tersebut itu bisa berjalan dengan nyaman gitu Pak. Itu sih Pak. Lebih dekat lagi ya. Iya betul Pak. Oke, berdasarkan informasi tersebut, berdasarkan inspirasi tersebut, perubahan apa praktik Pak Iyes di kelas 4 yang telah Pak Iyes lakukan? Siap Pak. Sesuai diskusi dan program yang udah dibahas sama Bapak nih kan ya, terkait dengan penerapan kesepakatan kelas di seluruh jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6 tentunya. Saya merasa pemahaman murid ini sekarang udah sedikit udah sedikit ada kemajuan gitu Pak terkait dengan kesepakatan kelas tersebut gitu. Tujuannya kan supaya mencapai impian kelasnya para murid gitu. Jadi dengan penerapan kesepakatan kelas itu harapannya seperti itu. Terus juga selain itu juga dengan melakukan komunikasi positif sama murid Pak, saya berharap terjalin hubungan baik gitu secara emosional saya gitu Pak. Karena saya paham harus adanya komunikasi yang baik terkait dengan guru dengan murid gitu Pak. Supaya juga bisa saya memahami kebutuhan murid tersebut gitu Pak. Itu mungkin Pak. Ya. Dan setiap yang kita lakukan itu pasti ada hambatan, ada tantangan, Betul, Pak. gitu kan ya? Betul Pak. Dalam melakukan tindak lanjut itu kesepakatan kelas tadi, apa tantangan paling sulit yang akan Pak Iyes hadapi dalam melakukan perubahan-perubahan? Iya betul Pak. Tantangan pasti Pak ya selalu ada gitu. Saya mungkin akan menjabarkan beberapa tantangan yang saya alami. Yang pertama tentunya memberikan pemahaman Pak kepada guru terkait konsep penerapan kesepakatan kelas. Tujuannya untuk apa sih gitu, dampaknya seperti apa. Itu pemahaman kita kan pasti berbeda-beda Pak ya. Jadi hal yang sulit pastilah itu pemahaman tersebut. Terus juga yang kedua menggali ide Pak dan harapan murid terkait dengan impian kelas mereka. Jadi kadang-kadang murid kalau ditanya Pak jawabannya Pak gitu. Jadi susah nih pengen kelasnya seperti apa, diam gitu kan. Kadang-kadang itu Pak yang susah itu yang kedua. Terus juga yang ketiga komitmen Pak, komitmen penerapan kesepakatan kelas itu secara konsisten dan berkelanjutan. Kadang-kadang yang tadi saya sampaikan Pak bisa diterapkan di saya, belum tentu bisa diterapkan di kelas selanjutnya itu Pak. Terus yang keempat mengatur stamina khususnya bagi diri saya sendiri Pak terkait dengan komunikasi dengan para murid. Kadang-kadang Pak ya kondisi kita sedang tidak baik-baik aja gitu, komunikasi dengan para murid jadi sedikit terganggu gitu Pak. Terus yang kelima atau yang terakhir mungkin Pak, saya kadang-kadang juga lupa Pak memberikan pertanyaan terbuka. Kadang-kadang jadi kan ada pertanyaan terbuka yang supaya jawabannya banyak gitu Pak. Kadang-kadang saya salah menanyakan sehingga jawaban murid cuma dijawab iya atau tidak gitu Pak. Jawaban singkat. Iya, jawabannya singkat banget Pak. Itu mungkin Pak tantangan-tantangan yang saya hadapi. Oke, untuk menghadapi tantangan yang Pak Iyes alami ini, bagaimana rencana Pak Iyes dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan bisa terjadi? Ya Pak. Sesuai yang sudah dilakukan tentunya Pak, saya selalu atau terus berupaya memberikan pemahaman kepada para guru untuk bagian hal yang tadi mengenai pemahaman Pak ya, memberikan pendampingan kepada para guru supaya sama-sama paham lah apa sih maksud dan tujuan dari kesepakatan kelas tersebut. Terus selanjutnya Pak terkait dengan terkait dengan menggali ide, saya coba
memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik Pak, supaya gimana ya caranya supaya siswa itu bisa muncul idenya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut saya sampaikan kepada murid. Tentunya memang pertanyaan pemantik tidak bisa satu hari untuk satu pertanyaan untuk berkelanjutan Pak. Memang masih saya akan terus belajar mencari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang esensial gitu. Terus juga saya coba untuk selalu mereview Pak kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kadang-kadang anak ataupun saya sendiri sebagai guru suka lupa nih Pak, kesepakatan kelas kita di kelas kita itu apa sih gitu. Kadang-kadang kita lupa, anak juga lupa, jadi sering mereview supaya kesepakatan kelas itu bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan gitu Pak. Terus juga untuk terkait dengan stamina, tentunya saya selalu berusaha untuk menjaga daya tahan tubuh Pak ya, dengan istirahat memaksimalkan, walaupun kadang-kadang juga susah nih Pak kalau istirahat ya, kadang-kadang malam-malam juga suka on terus gitu kan. Iya, tapi begadang lah ibaratnya. Tapi saya usahakan untuk bisa beristirahat supaya staminanya cukup untuk hari selanjutnya gitu. Selanjutnya untuk hal yang terkait dengan lupa memberikan pertanyaan, saya akan selalu berlatih Pak ya terkait dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan terbuka Pak. Jadi supaya anak itu jawabannya nggak singkat gitu Pak. Jadi tentunya saya akan selalu berlatih untuk hal tersebut. Itu Pak mungkin. Iya. Oke. Dari keterangan Pak Yes, alhamdulillah. Jadi hasil refleksi dan tindak lanjut, mudah-mudahan kedepannya perubahan ini bisa terwujud. Amin, amin Pak. Pendidikan khususnya di kelas 4 nih di Pak Yes lebih meningkat lagi. Kemudian dan Pak Yes juga bisa mengatasi semua tantangan-tantangan. Siap, amin. Dalam berbagai kondisi. Ya. Dalam berbagai kondisi ya, karena kondisi juga mempengaruhi ya. Betul Pak. Termasuk kondisi alam, kondisi badan, kan ya. Betul. Kesepakatan kelas tetap dipertahankan dan mudah-mudahan guru-guru di sini juga sama. Ini Pak Yes kan yang terakhir nih. Iya, betul Pak. Pak Yes yang terakhir, yang lain juga sama tentang untuk kesepakatan kelas ini harus selalu dipertahankan dan di review terus ya, di review terus. Pak. Dan tidak cuma dengan siswa, mungkin dengan orang tua juga kesepakatan kelas harus sesuai. Dan ditempel di kelas ya, ditempel di kelas. Dan tidak menutup kemungkinan kesepakatan kelas ini akan berubah dalam situasi tertentu kan ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Yes sudah sama-sama, dapat melakukan pengelolaan kinerja 2025 dengan baik dan berkelanjutan. Harapan saya apa yang sudah Pak Yes lakukan dan refleksikan sebelumnya dapat meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya. Siap Bapak. Di 2026 lebih sukses lagi. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, Amin. selamat dan sukses Pak Yes. Terima kasih Bapak.